Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 646A01 ingin menjelaskan hasil dari uji validitas dan reliabilitas pada mata kuliah metode kuantitatif yang beranggotakan Lydia Fatnin dengan NIM 64220136, Indah Maharani dengan NIM 64220073, Windy Septiani dengan NIM 64220161, Huzaifah Ufairah Malawat dengan NIM 64220044 dan Rozaifa Mutiara Putri dengan NIM 64220155. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tujuan dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa pertanyaan atau item dalam instrumen benar-benar relevan dan sesuai dengan konsep atau variabel yang ingin diteliti. Contohnya alat ukur kuesioner. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur menghasilkan hasil yang stabil dan konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Selanjutnya yakni ada uji validitas. Untuk uji validitas ini ada batasan valid tidak validnya. Valid tidak validnya kita lihat dari perhitungan degree of freedom. Lalu kita cek ke dalam tabel R. Dalam degree of freedom itu ada rumusnya yaitu N dikurangi 2. Nah, dikarenakan responden kita ini adalah 100, jadi 100 dikurangi 2 yaitu 98. Nah, 98 ini kita cek, kita lihat di tabel R-nya. Ya, dengan 5% jadi di signifikasinya 98 itu ada di angka 0,202. Jadi batasan valid tidak valid kita adalah 0,202. Jadi 0,202 ini adalah hasil dari tabel R. Nanti uji validitas kita harus di atas 0,202 ini. Boleh 0,3, 0,4, 0,5 asalkan di atas dari 0,202. Kalau tidak boleh di bawah dari 0,202. Selanjutnya kita masuk ke SPSS-nya, dan di SPSS ini kita harus memasukkan butir-butir pertanyaannya. Di sini kita ada 11 pertanyaan. Jadi X1.1, X1.2, X1.3 dan seterusnya, dan di paling bawahnya ada total. Di kolom desimalnya kita ganti ke angka 0 semuanya. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini kita pindahkan data dari Excel kita, data kuesionernya. Kira-kira kita copy. Ya, kita copy lalu kita tempelkan ke SPSS kita. Langkah selanjutnya dalam uji validitas yaitu klik analyze, selanjutnya correlate, selanjutnya bivariate. Selanjutnya kita pindahkan semua yang ada di box ya. Kita pindahkan semuanya yang ada di box sebelah kiri, kita pindahkan di box yang sebelah kanan. Lalu klik OK dan nanti akan keluar hasilnya. Ini adalah hasilnya, bisa dilihat ini Pearson correlation dari X1.1 itu adalah 0,585. 0,585 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,585 lebih besar dari R table kita yang tadi, 0,202, berarti untuk pernyataan X1.1 itu valid. Selanjutnya kita lihat di sini yang X1.2 Pearson correlation-nya itu adalah 0,629. 0,629 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,629 lebih besar dari R table kita yang tadi yaitu 0,202, berarti untuk pernyataan X1.2 itu valid. Selanjutnya kita lihat di sini yang X1.3 Pearson correlation-nya itu adalah 0,594. 0,594 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,594 lebih besar dari R table kita yang tadi 0,202, berarti untuk pernyataan X1.3 itu valid. Selanjutnya kita lihat di sini yang X1.4 Pearson correlation-nya itu adalah 0,624. 0,624 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,624 lebih besar dari R table kita yang tadi 0,202, berarti untuk pernyataan X1.4 itu valid. Selanjutnya kita lihat di sini yang X1.5 Pearson correlation-nya itu adalah 0,699.
0,699 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,699 lebih besar dari R tabel kita yang tadi, 0,202 berarti untuk pernyataan X1.5 itu valid. Selanjutnya kita lihat di sini yang X1.6 Pearson correlation-nya itu adalah 0,698. 0,698 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,698 lebih besar dari R table kita yang tadi, 0,202, berarti untuk pernyataan X1.6 itu valid. Selanjutnya kita lihat di sini yang X1.7 Pearson correlation-nya itu adalah 0,589. 0,589 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,589 lebih besar dari R table kita yang tadi, 0,202. Berarti untuk pernyataan X1.7 itu valid. Selanjutnya kita lihat di sini yang X1.8 Pearson correlation-nya itu adalah 0,553. 0,553 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,553 lebih besar dari R table kita yang tadi, 0,202, berarti untuk pernyataan X1.8 itu valid. Selanjutnya kita lihat di sini yang X1.9 Pearson correlation-nya itu adalah 0,679. 0,679 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,679 lebih besar dari R table kita yang tadi, 0,202. Berarti untuk pernyataan X1.9 itu valid. Selanjutnya kita lihat di sini yang X1.10 Pearson correlation-nya itu adalah 0,664. 0,664 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,664 lebih besar dari R table kita yang tadi, 0,202. Berarti untuk pernyataan X1.10 itu valid. Selanjutnya kita lihat di sini yang X1.11 Pearson correlation-nya itu adalah 0,607. 0,67 lebih tinggi dari 0,202 karena 0,607 lebih besar dari R table kita yang tadi, 0,202. Berarti untuk pernyataan X1.11 itu valid. Dari uji validitas 12 Pearson correlation didapatkan semua hasilnya adalah valid. Di sini saya akan menjelaskan cara uji reliabilitas menggunakan SPSS. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui satu set pertanyaan ini dapat digunakan atau tidak. Caranya dengan ketik analyze, lalu scale, lalu reliability analysis, dan pindahkan variabel yang valid ke kolom items atau kotak sebelah kanan. Lalu, pastikan modelnya alpha, setelah itu klik statistics, di descriptives for, pilih yang scale if items deleted, selanjutnya continue, dan OK, maka akan keluar hasilnya. Uji reliabilitas Cronbridge Alpha, yaitu uji reliabilitas untuk menjadikan apakah kuesioner memiliki konsisten jika dilakukan secara berulang dengan pengambilan uji reliabilitas Cronbridge Alpha. Kuesioner dikatakan reliable jika Cronbridge Alpha-nya lebih besar dari 0,6. Dari tabel di samping, bahwa nilai uji reliabilitas dikatakan reliable apabila Cronbridge Alpha melebihi nilai batas atau lebih besar dari nilai batas. Nah, tabel di samping, Cronbridge Alpha-nya 0,845, itemnya 11. Untuk itu, menunjukkan bahwa variabel X1 yaitu reliable karena lebih besar dari 0,60.